Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan. Baik, jadi untuk hari ini kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif oleh Ibu Fatmawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk memulai acara kita yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata atau mungkin penyemangat buat Ibu Fatma. Baik, kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan seorang PDP kita akan membawakan penerapan budaya positifnya. Jadi alhamdulillah kita di sini sudah beberapa orang guru yang sudah masuk guru penggerak, yang mudah-mudahan yang lainnya bisa juga bergerak hatinya untuk mendaftar menjadi CBP. Karena kegiatan ini menurut saya sangat positif. Samping untuk mengembangkan diri, juga untuk ilmunya bisa diberikan kepada teman-teman yang lain. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya. Kepada Ibu Fatma kami persilahkan untuk melanjutkan diseminasinya kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan tenaga kependidikan SDN Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir mengikuti paparan saya, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajar, tapi untuk mengimplementasikan apa yang telah saya dapatkan dari program guru penggerak. Konsep inti dari menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari materi saya ini sebelumnya mungkin telah dipaparkan oleh Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti CGP angkatan sebelumnya. Namun pada hari ini saya akan memaparkan apa yang telah saya pahami dari program ini. Jadi saya mohon koreksi masukan sebentar setelah saya paparkan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu Guru, saya sangat harapkan. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru, dikatakan di sini bahwa apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak.
Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Tidak setuju. Iya. Kemudian berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu guru setuju? Iya. Kita akan lihat sebentar. Perubahan paradigma. Ya, kita lihat di atas adalah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Ya. Kemudian teman Anda akan mencoba membuka kekepalan tangan Anda dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut yang ada di kepalan tangan Anda. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira kalau dikembalikan ke Bapak Ibu guru, kita menggenggam sesuatu di tangan kita. Kita menjaga kalau kita anggap ini sesuatu yang berharga. Apakah kalau dengan merayu, saya merayu Bapak Ibu guru, apakah Ibu mau membuka kepalan tangannya? Bisa jadi ya. Apakah kalau saya mengancam Bapak Ibu guru mau membuka kepalan tangannya? Tergantung dari bentakan matanya. Oke, tergantung dari kondisi. Ya, berikutnya. Apakah kalau saya membujuk, kubujuk-bujuk, ya? Apakah Bapak Ibu bisa membuka kepalanya? Kalau uang Bisa. Ya, kalau ada uang 100, boleh. Iya, bisa. Ini kan namanya bisa membujuk, mengancam, menghardik, dan merayu. Iya. Oke. Tadi dikatakan bahwa ada yang bisa membuka dan ada yang tidak bisa membuka. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Apakah pada saat saya merayu, mungkin saya merayu Ibu Erna, katanya tadi ambil 100, Ibu Erna bisa membuka. Ada juga karena mempertahankan kebutuhannya, maka dia tetap mengepal tangannya. Biar diancam, biar dibujuk, biar dihardik, biar juga disuap, dia tidak akan membuka kepala tangannya. Nah, pembelajaran paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru erat kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kenapa? Kita harus betul-betul mempelajari bagaimana budaya positif di sekolah. Ya, sebentar kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Iya, jadi kita selalu mengacu di sini kalau mengajar di Bapak Ibu. Kita harus menjadikan karakter sebagai pelajar Pancasila. Ya, hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi Bapak Ibu genggam. Apakah dengan merayu bisa dibuka kepala tangannya atau tidak? Nah, di sini dikatakan bahwa ada yang mengatakan ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, apakah Bapak Ibu guru setuju kalau dikatakan bahwa guru itu mengontrol murid? Oke, bisa jadi ya. Berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa dikatakan semua yang kita lakukan itu merupakan penguatan positif yang efektif. Ini dari dulu ya Bapak Ibu. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Jadi kalau kita membuat rasa bersalah kepada anak didik, akan
Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, setuju? Tidak, iya. Jadi kontrol diri itu ada pada diri murid tersendiri. Ya, jadi guru di sini hanya menuntun, mengarahkan. Kita tidak berhak untuk mengontrol, berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama pada realitas stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol mengatakan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak sama-sama semua karakternya itu siswata. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada teori kontrol ini kita diajarkan untuk bagaimana memahami, bukan mengubah. Begitu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Berikutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Berikut, saya bisa mengontrol orang lain kalau distimulus. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ada kesalahan. Berikutnya Bapak Ibu, itu tadi stimulus respon dan teori kontrol. Nah ini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu kita harus memahami ini karena sekarang itu Bapak Ibu, saya belum tentu benar secara saya mengajar karena saya masih ada sedikit yang perlu saya rubah pada saat saya mengajar, yaitu saya lebih monoton dalam kelas yang padahal seharusnya pada saat kita mengajar yang monoton itu adalah yang berperan adalah peserta didik. Jadi kita hanya mengarahkan. Iya, jadi yang berperan aktif di dalam kelas itu bukan lagi guru, tapi kita hanya mengarahkan. Yang berperan aktif adalah murid. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi inilah nilai kebajikan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak kita itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nilai yang disepakati, nilai-nilai kebajikan yang disepakati ada yang tidak lepas. Ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Ya, jadi di kesenangan ini seperti mereka harus bermain, ya
Anak-anak memang sering bermain. Kemudian humor, nah ngejok karet-karenanya. Berikutnya adalah antusias. Dia selalu mau mengetahui hal-hal yang baru. Yang terakhir adalah tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah merupakan dorongan yang dimiliki oleh individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau landasan seseorang untuk berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi terkadang ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa motivasi seseorang tidak bisa menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Nah, ini motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik. Nah, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi terkadang itu motivasi yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka melakukan sesuatu karena mau dihargai. Karena ada toh itu takut dia seperti contohnya, dia harus memakai sepatu hitam karena harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, di sini identitas gagal ada hukuman. Hukuman itu katanya menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi terkadang kalau kita sering menghukum murid, maka yang paling sering itu muncul adalah ini, menyembunyikan kesalahan. Dengan kata lain, pasti mereka akan berbohong. Kenapa berbohong? Karena takut dihukum. Itu. Apalagi murid menjadi rendah diri karena malu-malu sering dihukum. Nah, penghargaan. Menurut yang kita materi yang pertama tadi, bahwa penghargaan itu adalah motivasi yang bagus. Ternyata di sini dikatakan bahwa itu adalah sebuah identitas gagal. Penghargaan itu tidak efektif karena terkadang menjadikan ini lagi, murid menjadi merendah. Iya, jadi tidak semua itu penghargaan Bapak Ibu menjadikan pembelajaran itu efektif. Kemudian merusak hubungan. Terkadang kalau penghargaan itu ada yang dapat, ada tidak, maka bisa-bisa akan merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Jangan masalah, apa cuma dia bikin. Kalau bikin tidak pernah dia juga dikasih hadiah. Padahal sebenarnya itu adalah, jadi kalau kasih penghargaan, usahakan semua dapat, jangan ada yang tidak dapat. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya. Jadi sebenarnya ini penghargaan itu sama dengan menghukum dengan sistem ranking, sama dengan yang kita pelajari, bahwa penghargaan dengan sistem ranking itu merupakan identitas gagal. Karena terkadang ada siswa yang mengatakan begini, saya di kelas rajin tuntungnya, ternyata saya aktif di kelas, lah harusnya saya yang ranking begini, ternyata ya. Mungkin terkadang anak kan tidak paham dengan hal itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya, itu merampas hak menghargai dirinya. Next, ya ini identitas yang sukses. Nah, konsekuensinya penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ya, restitusinya ya, kita lihat di sini restitusi. Kalau murid kita arahkan, dia akan menyadari sendiri kesalahannya dan bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian kita itu akan fokus pada pemecahan masalah, bukan fokus pada apa yang terjadi. Fokus pada pemecahan masalahnya. Ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi kalau kita selalu mengarahkan anak-anak jangan langsung sistem hukum menghukum, maka murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini teori kontrol. Tadi kan kita ada stimulus respon. Ini teori kontrol.
dirinya itu memegang kontrol, bukan kita lagi yang memegang. Ya, kemudian murid itu bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu saya pernah mengirim itu di grup bahwa tidak ada siswa yang nakal, tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang sedang mencari jati dirinya. Yaitu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu jangan selalu jangan langsung memponis anak bahwa nakal mentalnya. Mungkin dia sedang proses mencari jati dirinya. Ya, jadi kumbala mentomi, ya, itu adalah proses mencari jati dirinya. Apakah ternyata saya sebenarnya kalau begini salah, kalau begitu salah. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi biarkan mereka sendiri yang menyadari kesalahannya. Nah, ini pengertian restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini nih yang tadi saya bilang bahwa biarkan anak-anak itu menciptakan karakternya sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahannya, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah ini, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ini, dan kita sini fokus pada karakternya bukan tindakannya. Jadi kalau ada anak tak nakal, fokus pada karakternya, jangan tindakannya Bapak Ibu. Kalau kita fokus pada tindakannya pasti selalu kita menghukum. Iya, tapi kita harus fokus pada karakternya. Biarkan dia sendiri yang menyadari kesalahannya. Nah ini adalah perbedaan. Contoh kasusnya begini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa. Bukan mengerjakan PR di sini Bapak Ibu ya, tapi sekira yang bendera ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya adalah siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, biasa gitu kalau di dalam kelas. Nah ada PR, murid tidak kerjakan, moro-moro akhirnya murid menjadi takut. Nah konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali-kali lipat, yang membuat sebentar anak-anak lebih stres lagi karena 2-3 kali lipat lagi tugasnya. Berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah kita masuk ke restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sedikit Bapak Ibu yang saya berikan, kita mungkin tahu bahwa saya punya kelas itu adalah perpindahan dari kelas awal ke kelas lanjutan, sehingga terkadang itu Bapak Ibu kita lihat nih setelah beberapa hari berkelahi lagi. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya buat kesepakatan kelas. Jadi ini selalu saya revisi tiap minggu. Setiap hari Sabtu saya selalu masuk ke P5 saya itu, saya selalu memberikan ini, mengingatkan ini. Coba kesepakatan apa dalam 1 minggu, apa yang kita tidak senang dari cara belajar ibu atau kondisi belajar di kelas. Mereka bilang, ada bu, tidak senang saya kali ikut tidak kesenannya saya buka main bola. Nah saya tanya, siapa yang bermain bola? Saya bu. Oh ternyata tidak senang kalau teman tak main bola. Iya bu. Oke, apa yang kita lakukan? Apa kesepakatannya? Tidak bermain bola di dalam kelas. Oke, disepakati. Mereka bilang disepakati. Jadi sebelum pembelajaran saya selalu mengingatkan dulu ini. Sama dengan kalau kita belajar, bagaimana? Ini
Jadi selalu kita awali dengan kesepakatan. Iya, karena terkadang kita bilang begini, pusing bu, capek bu. Ya memang terkadang seperti itu. Tapi kalau kita awali dengan kesepakatan, ayo bagaimana bahasa Indonesia dikerjakan berapa menit? 10 menit atau 15 menit? Dia minta 15 menit, kasih ki. Insya Allah dalam 15 menit tak dua mani terkadang tidak selesai. Dibanding kalau kita tidak awali dengan kesepakatan. Nah ini 5 posisi kontrol guru yang harus Bapak Ibu ketahui. Saya saja Bu baru tahu ini. Sebenarnya lama ini kita laksanakan ya Ibu Erna, Pak Jamali. Kita sudah laksanakan ini, apalagi Bu Bungalia sebagai senior, Ibu Kepala Sekolah. Dari dulu Ji, cuma nampaknya dari pahami Baji bahwa 5 posisi kontrol guru itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau